يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Hadaratal muhtaramun wa zumratal mu'minun rahimakumullah. Bapak Ibu peserta ta'lim rutin Masjid Jami Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, falhamdulillah. Mari kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Yang telah melimpah curahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu di antara kewajiban kita, yaitu melaksanakan thalabul ilmi. Serharapan apa yang kita kerjakan pada kesempatan kali ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya terngiang-ngiang teringat betul apa yang pernah disampaikan oleh guru saya, Mbah Umar Faruk, Kiai Haji Umar Faruk. Beliau bilang, "Cung, kalau di akhir bulan Safar tolong sampaikan materi kajian kalau kamu nanti jadi ustadz, jadi kiai," katanya gitu. Kajian kaitannya dengan bulan Safar. Kenapa? Karena turut kepercayaan sebagian masyarakat bulan Safar itu adalah bulan sial. Itu terjadi itu. Kepercayaan satu masyarakat bulan Safar itu bulan sial, wabil khusus tanggal 27, 28, 29, 30. Itu dianggap sebagai bulan sial. Nggak usah pakai lan ya Bu ya, kalau pakai lan jadi sialan gitu. Sial saja, sial. Kenapa bulan Safar? Pak Haji baru ketawa kan gitu, baru ngeh kan gitu ya. Kalau bulan sial dengan bulan sialan tuh beda tuh, beda ya Pak Haji ya, kan gitu. Disebut bulan Safar itu karena bulan Safar itu menurut Al-Imam Ibnu Katsir, secara arti dulu, Ibnu Katsir itu menyatakan ada dua pendapat kenapa bulan ini disebut namanya bulan Safar. Yang pertama, dalam bangsa Arab itu terbagi dua. Ada Arab yang disebut musta'ribah, Arab jauh. Itu biasanya adanya di Maroko, yang ada di Afrika itu, Habasah gitu ya. Habasah itu Ethiopia kan gitu. Terus Arab-Arab yang ada di apalagi itu, misalkan Mesir, itu berbahasa Arab tapi Afrika itu Pak. Itu disebutnya Arab jauh, timur jauh. Kata Imam Ibnu Katsir, timur jauh itu bisa menyebut bulan Safar lantaran setiap bulan Safar itu mereka itu mengetam hasil usahanya selama 1 tahun. Jadi meninggalkan rumah. Orang-orang Arab jauh itu nanam jauh gitu di atas bukit. Lalu untuk mengambilnya, untuk menanamnya, untuk mengetamnya, memanennya gitu ya Pak ya. Itu dia membutuhkan waktu berbulan-bulan. Nah mulai bulan Safar itu mereka itu nggak pulang ke rumah. Kalau kita kan punya ladang deket gitu ya Pak ya. Contoh misalkan ada petani orang Subang, di depan rumahnya udah sawah tuh deket. Orang-orang dulu enggak, orang-orang Arab jauh itu enggak. Mereka itu naruhnya di atas bukit, nanti manen, waktunya panen itu 1 bulan, bulannya bulan Safar. Mohon maaf Bu, saya pernah dapat cerita dari orang Ceger asli.
namanya Kong Haji Dahlan. Pasti kenal deh kalau Kong Haji Dahlan. Itu tuh di Batu Nisan tuh ada tuh ya. Ada Kong Dahlan ya, Amil Dahlan. Dulu ada orang-orang yang kegiatannya bertani di Kecamatan Cipayung tuh ada. Nani dukuh namanya, bertani dukuh. Lalu mereka itu kalau manen dukuh itu sampai nggak pulang sebulan itu. Bikin pondokan di atas pohon. Makanya disebut Pondok Rangon. Bener ya Bang ya? Itu jadi dia bikin pondokan di atas rumah pohon lah bahasanya gitu. Di atas pohon dulu Pondok Rangon, sekarang mah pondokunya aja kagak ada. Duku katanya itu. Manen itu jadi di atas pohon itu bikin pondokan. Maka disebut Pondok Rangon. Wah, ini kalau orang Ceger kagak tahu Bang Amir, Bapak. Ini jangan jadi orang Ceger. Kalau Pak Haji Sri sih ya wajar orang Jogja kan gitu. Apalagi Pak Haji Tamrin nyebrang laut ya. Jauh kan nyebrang laut kan gitu ya. Kan gitu. Nah, ini orang-orang timur jauh, Maroko, Afrika, Habasyah kan gitu, Mesir itu kalau bulan Safar manen, maka dia butuh waktu lama di luar rumah sehingga rumahnya sepi. Jadi nggak ada yang bertamu tuh, pasti nggak ada laki-lakinya. Kalau wanitanya pasti ada. Satu. Yang kedua, kalau orang Arab seperti yang Arab sekarang ini, Quraisy yang ada di kota Mekah, Madinah, Yasrib pada saat itu, yang dekat-dekat Taif dan sebagainya. Itu kalau bulan Safar bisa disebut maknanya sepi kata Ibnu Katsir lantaran mereka itu hibernasi. Nggak mau keluar rumah. Adanya di dalam rumah. Lalu ketika di dalam rumah mereka itu menikmati hasil selama 1 tahun bekerja. Itu bulan Safar. Jadi nggak keluar rumah, sehingga pasar-pasar itu tutup, nggak ada pasar itu, nggak ada transaksi. Jadi adanya di rumah saja, bulan Safar, kan begitu. Maka dahulu bulan Safar itu bulan matengnya pohon korma, zaman itu, begitu ya, matengin bulan korma. Korma itu mateng bulannya bulan Safar. Baik, tayyib, sudah ya. Nah selanjutnya. Bulan Safar ini turut kepercayaan orang kafir Quraisy, orang Quraisy pada masa itu adalah bulan yang disebut bulan sial. Bulan sial. Padahal dalam Islam tidak ada yang disebut bulan sial, nggak ada. Bulan itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik, akan tetapi dari yang baik ada yang terbaik. Begitu caranya, cara mandangnya. Sama seperti ketika Allah menciptakan hari itu jumlahnya 7. Semuanya baik, tapi di antara 7 hari ini ada yang terbaik, yaitu Yaumul Jum'ah, kan begitu. Sayyidul Ayyam, kan begitu. Bahkan Hajjul Fuqara, hajinya orang-orang fakir itu hari Jumat. Asal datangnya sebelum sholat, sebelum dikumandangkan azan. Kalau kita kan mepet-mepet, kadang-kadang khotibnya si fulan lama nih, biarin aja dulu dah, ntar baru, kan begitu. Dulu saya waktu di Istiqomah begitu. Kalau khotibnya Haji Harun agak lama, saya belakangan datangnya. Kalau Haji Rosid agak cepat duluan, kan begitu. Karena kalau datangnya belakangan pasti ketinggalan aja sama Haji Rosid mah, kan begitu. Apalagi yang kalau beliau kan lu bahasa Arab gitu ya khutbahnya. Apalagi kalau yang khutbah almarhum Ustadz Ansori, lama itu. Saya bisa ngopi dulu. Bang Amir tahu ya pasti ya, kan gitu. Ya Allah ya Rabbi, kan gitu. Ini menunjukkan bahwasanya hari-hari itu bagus, baik, tapi di antara yang baik ada yang terbaik. Nah, orang-orang Arab meyakini bulan Safar itu mereka nggak keluar rumah lantaran bulan Safar itu bulan sial. Ceritanya begini, Bu. Ada kitab namanya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, meriwayatkan beberapa sahabat. Itu kitabnya nggak tebal, cuma 7 jilid. Di rumah saya ada itu. Kalau mau baca silakan. Itu sahabat Rasulullah dari mulai A sampai Ya itu ada semua. Banyak kan gitu, lumayan kan gitu. Cuman menurut saya nggak terlalu tebal karena saya punya kitab ada 84 jilid. Nggak tebal itu, biasa. Itu udah saya hatam, udah saya baca itu. Para sahabat, Tamyizis Sahabah, Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Itu ada sahabat no name. No name itu nggak dikasih nama.
Ada sahabat-sahabat yang tidak dikasih nama. Kenapa kok sahabat itu nggak dikasih nama? Ceritanya begini, Bu. Pada masa beliau nih sahabat pengen masuk Islam, ada yang bilang udah masuk Islam. Belum masuk Islam ini. Ada dua pendapat, ada yang sudah, ada yang belum. Tapi kok saya condongnya kepada yang belum masuk Islam. Beliau ini niat untuk masuk Islam. Ternyata CS-nya Abu Lahab. Makanya di non-name ini. CS itu temen. Konco plek ketiplek. CS namanya. Konco tenanan ini bukan gitu. Besti. Ya, sekarang itu namanya besti. Kan gitu ya. Kata Abu Lahab, kamu mau kemana? Udah rapi, saya mau ketemu Nabi Muhammad. Loh, ngapain ketemu ponakan saya? Saya mau bersyahadat. Saya mau masuk Islam. Abu Lahab itu gondok, mangkel setengah mati. Jangan berangkat. Ini kan bulan Safar, bulan sial. Nanti di jalan ada macam-macam, ada masalah. Dilalahnya, Bu, ketika beliau jalan melangkahkan kaki dari rumah, setelah ketemu Abu Lahab itu ada angsa lewat. Iya, lewat. Ada angsa, dia lewat mau ke rumah Nabi Muhammad, padahal nggak jauh. Ada angsa lewat, disosor 2 kali. Setelah disosor mati, Pak. Kata Abu Lahab, tuh gua kata juga apa, bulan sial. Jadi lekat itu bulan sial dalam bahasa orang-orang Arab. Padahal emang udah waktunya mati tuh orang. Wasilahnya, lantarannya soang kan gitu. Jadi mohon maaf, nanti kalau ada bulan Safar yang kaitannya musibah dan sebagainya, jadi kait-kaitkan. Nggak ada kaitannya antara kesialan dengan bulan itu, nggak ada. Maka ini nanti takutnya jadi musyrik. Musyrik itu macam-macam. Musyrik itu jenisnya macam-macam. Ada Ustadz Tajudin dengerin tok-toke, tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok, dihitung 1, tok-tok-tok-tok-tok-tok, 2, tok-tok-tok 3 sampai 7 kali. Mohon maaf, ini mah cerita aja. Dipasang judi online 7, nomornya 7. Ini misal. Ternyata tembus. Tuh, gua kata juga apa? Toke tuh. Percaya, musyrik. Ini sering nih Ibu nih. Ada kupu-kupu masuk rumah. Ibu ngomongnya? Nah, awas. Ternyata kupu-kupu masuk nih. Bener ada tamu bawa rizki, bawa buah kelengkeng 1 kilo misalkan. Tuh bener kupu-kupu ngasih tanda. Musyrik kalau percaya. Musyrik. Ada lagi burung ngok. Kata ibu, wah siapa yang meninggal nih? Bener aja Ustadz Tajudin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Misal, ini mah misal. Pas burung itu bunyi, pas juga kita inna lillahi. Kata ibu, tuh firasat kita bener tuh, karena ada burung gagak. Percaya ada burung gagak, musyrik. Musyrik, nggak main-main ini. Namanya tatoyur. Nggak boleh kayak begitu. Ada lagi, contoh lagi apa? Ya macam-macam gitu ya, macam-macam yang dengan kaitannya dengan binatang itu kan, itu macam-macam. Ada misalkan apa itu? Kalau hujan tapi panas, hujan tapi panas, tandanya apa? Bukan hujan tapi panas. Kalau yang binatang itu ayam kokok di atas jam 12. Ibu bilang, wah anak perawan siapa hilang nih? Kan gitu. Ada ya Pak Ji ya? Ceger ada Bang. Bener ceger ada kan ya? Kepercayaan seperti itu ada. Jadi kalau ayam kokok jam 12, di bawah jam 12 itu konon katanya ada anak perawan bunting. Gak ada bapaknya. Begitu. Bener apa kagak itu saya kagak tahu dah. Kan gitu. Kalau sekarang mah nggak pakai ayam juga pada bunting. Ya, mohon maaf nih. Itu kalau kita percaya dengan hal-hal yang kayak gitu, musyrik. Takutnya tatoyur. Jadi tidak ada kaitannya bulan dengan kesialan, nggak ada. Itu dibikin-bikin sama Abu Lahab. Cuman memang dia punya kepercayaan seperti itu. Maka orang-orang Arab itu nggak mau keluar bulan Safar. Jangan keluar, ngawinin nggak mau. Makanya kalau ngawinin itu di luar bulan Safar. Kalau bisa sebelum atau sesudah. Itu orang-orang Arab dulu begitu. Nah, maka madza fis Safar? Apa yang terjadi di bulan Safar?
Rasulullah SAW ketika beliau ini menjadi nabi dan rasul mematahkan mitos itu. Mitosnya orang-orang Arab. Jadi jangan sampai mitos itu diturutin. Mitos itu justru harus dipatahkan. Ternyata di bulan Safar Rasulullah SAW menikah yang pertama dengan Siti Khadijah itu jatuhnya bulan Safar. Pada saat orang-orang kagak demen ngawinin anaknya, nggak mau kawin bulan Safar, Nabi Muhammad kawin bulan Safar. Itu geger orang itu, Pak. Lah, Muhammad kawin bulan Safar. Dia kan orang Quraisy. Emang dia kagak tahu ini bulan Safar? Ya emang dia merada beda. Dia kan bawa agama baru, katakan begitu. Padahal ini lagi ngajarin sama umatnya Nabi Muhammad SAW, nggak akan ada apa-apa bulan Safar itu. Mak kita ngomong, lu jangan kawin bulan Safar, ntar banyak sialnya. Bener kawin bulan Safar. Cerai misalkan, tuh gua kata juga apa dulu lu kawinnya bulan Safar, nggak ada kaitannya. Bener ya Bu ya, nggak ada kaitannya. Emang udah cerai mah cerai aja kan gitu. Mungkin kita masak sayur asamnya kurang asam, masak sambelnya kurang pedas kan gitu ya, masak nasi keliwatan jadi lembek terus jadi bubur kan begitu. Nah ini nggak ada kaitannya, bulan Safar itu nggak ada kaitannya dengan hal-hal yang demikian. Maka Rasulullah SAW di bulan Safar itu beliau menikah kepada Siti Khadijah. Cerita awalnya begini Pak. Cerita awalnya mau saya panjangin nih. Satu waktu Nabi Muhammad ini sebelum jadi Nabi dan Rasul usianya 25 tahun. Itu beliau bawa komoditi dagangannya Siti Khadijah ke daerah Syam. Ternyata dia di bawah asuhan Maisarah namanya. Jadi Maisarah ini bosnya, tangan kanannya Siti Khadijah. Lalu Nabi Muhammad kerja sama Maisarah. Tapi untuk Siti Khadijah. Maisarah itu bukan cewek, laki-laki. Enggak tahu saya kalau di Ceger kok Maisarah jadi cewek. Tukang lupis Maisarah. Tukang lupis. Maisarah itu laki-laki, Bang. Laki-laki Maisarah itu. Tangan kanannya Siti Khadijah, sekretarisnya Siti Khadijah. Sampai satu ketika Maisarah ini melihat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang belum jadi Nabi dan Rasul. Kan dia diangkat 40 tahun ya. Itu tuzilluhul ghamamah. Dinaungi mendung oleh Allah Subhanahu wa taala, dipayungin awan, nggak pernah merasa kepanasan. Dilihatin, oh ini orang unik ini. Yang kedua, sifat dagangnya Nabi Muhammad itu unik. Contoh, ini ada gelas nih Pak. Ini ada gelas nih Bu. Udah cangkir. Satu set. Kata Nabi Muhammad, Bu Ibu ayo saya dagang cangkir dari Cina. Waktu itu cangkir itu dari Cina Pak. Makanya Rasulullah bersabda, utlubul ilma walau bisin. Begitu, karena orang-orang Cina itu udah lebih maju daripada orang Arab pada saat itu ya. Ini ada cangkir nih dari giok. Cerita saja ini. Kata beliau, kata Nabi Muhammad, ini saya bawa dari junjungan saya, dari bos saya, harganya 5.000 rupiah. Silakan ibu beli, mau pakai harga 5.000 silakan, mau ditambahin silakan, tapi dikurangin jangan. Cara dagangnya begitu. Ada nggak orang kayak begitu dagang? Kalau kita kan gitu ya, dikasih ini harga 5.000 ya Bu, iya dia bawa. Dijual, Pak, ini saya jual cangkir 10.000, ditawar ya Bu, iya berapa? 8.000. Oh nggak dapat modalnya aja. Padahal udah dapat berapa? 3.000. Emang dasar orang ceger kalau kita makin gitu, orang ceger. Orang ceger. Saya juga nggak, jadi nggak ada orang yang bisnis visi misinya bukan profit oriented, nggak ada, kecuali Nabi Muhammad, karena beliau Nabi dan Rasul. Kata Nabi Muhammad, ini modal dasarnya 5.000. Ternyata orang-orang Syam itu orang pinter Bu, dia tahu harga, mengcompare harga. Oh iya bener nih, murah ini, kalau gitu tambahin aja. Bahkan kalau orang-orang Syria belinya sama orang-orang Persia itu 4 kali lipat. Maka dengan ditambahin 2 kali lipat saja udah untung mereka. Begitu. Sehingga dagangannya cepat pulang. Biasanya cepat habis gitu ya. Biasanya dagang Maisarah itu berbulan-bulan, 2 minggu habis. Datang kepada Siti Khadijah, ini uangnya. Loh, hasilnya kok banyak bener? Iya, ada anak unik dagangnya. Diceritain Bu. Siti Khadijah itu diceritain sama Maisarah, orang ini selama perjalanan begini. Maka kata Siti Khadijah, mohon maaf ya, ini kita harus terima dengan hati lapang kan gitu. Ternyata Siti Khadijah ini buka kitab Injil.
Buka kitab Injil. Injil yang dulu, bukan Injil yang sekarang. Injil yang sekarang kan nyanyi. Kan gitu ya. Injil yang dulu dia buka. Ternyata min asma'i was sifatin nabi. Dagang yang kayak gitu itu sifat-sifatnya nabi. Kata Siti Khadijah, ini orang namanya siapa? Muhammad. Mana anaknya? Tuh masih bawa kencur anaknya juga. 25 tahun. 25? Dilihat, iya masih muda. Kata Siti Khadijah, oh begitu. Kata Siti Khadijah, Maisarah, mulai sekarang intelin dia. Kasih tahu apa yang dia kerjakan seluruhnya. Ternyata diintel sama Maisarah, ditiliki kan gitu ya. Dilihatin terus setiap hari gerak-geriknya Nabi Muhammad SAW, lalu dilaporkan selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, Siti Khadijah itu bersamaan dengan pamannya namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini qad amma basiratuk. Matanya udah buta, tapi hafal kitab Injil, Zabur, Taurat. Pamannya Siti Khadijah, anak pamannya Siti Khadijah. Lalu dia bacain kitab Injil, kata Siti Khadijah, oh ini makanya Nabi ini. Tapi di Injil, saya kasih tahu Bu, Siti Khadijah itu bangsanya Nasrani. Mohon maaf ya, Siti Khadijah itu bangsanya Nasrani. Bukan Kristen Protestan atau Katolik, bukan. Nasrani. Nasrani itu suku. Kayak saya orang Betawi, Pak Haji orang Bugis, saat ini orang Prancis. Mana? Oh, Ciseeng. Pak Haji orang Jawa Tengah kan gitu ya. Suku-suku Jawa kan gitu. Sunda dan lain sebagainya kan gitu. Suku-suku kan gitu. Nah, Nasrani itu dulu suku. Bangsa Nasoro namanya. Yang nolongin Nabi Isa. Ternyata saya tahu dari mana Siti Khadijah ini bapaknya namanya Khuwailid. Khadijah binta Khuwailid bin Abil Qubais. Abil Qubais ini ketika wafat 350 tahun usianya. Saat wafat 350 tahun, dia murid Barnabas. Muridnya Barnabas, kakeknya Siti Khadijah itu muridnya Barnabas. Barnabas punya guru namanya Nabi Isa. Luar biasa. Jadi Nabi Isa punya murid namanya Barnabas yang menyalin kitab Injil, lalu disimpan sama Abil Qubais, disimpan sama Waraqah bin Naufal, anak pamannya Siti Khadijah. Katanya ini siapa namanya? Muhammad. Wah, nggak kena. Di Injil disebutnya Ahmad. Di Injil namanya Ahmad, tapi kata orang-orang Nasoro pada saat itu, betul memang Ahmad itu versi kita orang Ibrani. Versi kita orang Nasrani, bahasa Ibraninya. Tapi bahasa Arabnya mungkin Muhammad. Oh, kira yakin. Karena Nabi Muhammad namanya banyak, Bu. Nabi Muhammad namanya banyak. Kalau orang Ibrani Ahmad, makanya Ahmad Tajuddin. Itu nama Nasrani itu. Ya sembarangan Ahmad. Kalau Arab Muhammad Suwandi. Ini orangnya nih. Muhammad Suwandinya Jawa, Pekalongan. Padahal orang Ceger kan gitu. Muhammad Suwandi kan gitu. Kalau dari orang-orang yang punya kitab Zabur dan Taurat atau lebih dikenal dengan orang Yahudi namanya Mahmud. Dikenalnya Mahmud. Ada orang namanya Mahmud, itu nama Nabi Muhammad. Begitu. Di kalangan orang-orang yang ada di langit, malaikat-malaikat rahmat, bangsa malaikat rahmat. Kalau malaikat rahmat manggil Nabi Muhammad Toha. Begitu. Kalau malaikat azab, malaikat Jabaniyah, malaikat Malik yang penjaga pintu neraka, manggilnya Yasin. Yasin itu nama Nabi Muhammad. Maka mohon maaf, mak saya itu yang udah sepuh itu, kalau ngaji malam Jumat itu baca Yasin. Kadang-kadang bareng sama saya kalau saya lagi nggak keluar kemana-mana, beliau baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sallallahu alaihi wasallam Yasin. Dulu waktu saya masih kecil, ini nenek-nenek apa-apaan sih lagunya? Baca kayak begitu. Saya tanya, "Mak, ada apa tong?" Itu kenapa bacanya Yasin sallallahu alaihi wasallam Yasin? Dari sononya kata guru gua. Gitu jawabnya. Kagak ngerti mak saya. Kata guru gua begitu katanya. Udah lu jangan banyak nanya. Iya mak. Ngaji saya di Rembang, Bu.
ngaji di Rembang. Ternyata Yasin itu nama Nabi Muhammad. Jika ada orang disebut nama Nabi Muhammad, falam yusolli alayya, nggak berselawat kepada Nabi, itu katanya sepelit-pelitnya orang, sekoret-koretnya orang sedunia. Tadi saya sebut nama Muhammad, ibu nggak pada ngomong salawat, medit nih orang semua, koret. Ayo coba tadi kagak ada yang ngomong kan? Ya kalau Muhammad Suwandi mah bukan nama Nabi kan gitu. Kalau ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, biar kagak koret. Sekoret-koretnya orang koret, yang paling koret di dunia itu kalau disebut nama Nabi Muhammad dia kagak sholawat. Masya Allah, sampai kayak begitu. Itu Nabi Muhammad namanya banyak. Di kalangan jin, Nabi Muhammad juga punya nama. Jin, makhluk gaib, wewe gombel, sundal bolong, genderuwo, tuyul, kan gitu. Jin, pokoknya jin, makhluk halus. Muhammad itu, Nabi Muhammad itu dikenal namanya Mustafa. Mustafa. Makanya ada burda tadi. Ya. Coba burda tadi yang dibaca. Itu kan burda tuh, penggalan burda. Jumlah burda itu jumlahnya 255. Ada yang bilang 253. Kecuali yang burdahnya Bushiri itu 255. Itu Imam Bushiri bikin sholawat ketika lagi stroke. Lagi sakit stroke. Lalu bertemu dengan Rasulullah SAW. Yaqozotan, dalam kondisi bertemu. Ini orang punya karomah ini. Punya kemuliaan. Kata Rasulullah SAW, Bushiri, kalau kamu mau sembuh, bikin syair yang memuji saya, kata Rasulullah. Bikin. Baru sampai beberapa syair, mentok idenya. Namanya orang udah kena stroke, Bu. Mentok idenya. Datang jin. Kata jin begini, Bushiri, mau nggak saya bantuin? Mau nggak saya tolong? Lah terus, kenapa? Saya akan bantuin bikin syair biar kamu punya ide lagi. Akhirnya didikte sama jin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wah, ditulis sama Imam Bushiri, didikte sama jin. Setelah ditulis, kata jin, lagi-lagi jin itu kalau ngasih sesuatu pasti punya timbal balik, pengen sesuatu. Kan begitu. Makanya mohon maaf, kita jangan sampai berteman sama jin. Biar kata jin itu baik. Kita punya temen nih, sejelek-jeleknya teman kita, seburuk-buruknya teman kita, sebanyak-banyak dosanya teman kita, apalagi tukang mancing, misalkan gitu. Dosa mulu dia kerjain. Tapi manusia masih lebih bagus ketimbang kita punya temennya dari bangsa jin. Tapi jinnya itu ibadah, masih lebih bagus teman kita yang jelek. Jangan sampai kita punya teman jin kan begitu. Sampai kayak begitu. Lalu kata jin gini, Bushiri, nanti kalau kamu ketemu kanjeng Nabi Muhammad SAW, tolong kasih tahu itu syair-syair saya. Saya juga ikut memuji Nabi Muhammad SAW. Saya juga kena syariat, saya juga kena taklif. Tolong kasih tahu Nabi Muhammad SAW agar saya juga nanti bisa ikut di dalam surga bersamanya. Cuman satu doang minta masuk surga. Jin tuh lagunya. Kan gitu. Tapi diabadikan kan sampai sekarang. Tadi dibaca tuh sama Ustaz Tajuddin. Ustaz Tajuddin main baca aja tapi kagak tahu dia. Tahu nggak sejarahnya burda kayak gitu? Oh, nggak tahu. Dikit. Ustaz Tajuddin mah dah. Ini gitu. Emang taunya Duren Warso aja dia mah. Deh. Nabi Muhammad dikasih tahu itu sama Siti Khadijah. Kata Siti Khadijah begini Nabi Muhammad. Oh, kalau begitu Maisarah, karena kamu sudah kasih informasi kepada saya, orang yang namanya Muhammad itu kayak begitu, tolong datangin walinya. Pada saat itu walinya Nabi Muhammad namanya Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali. Datang Maisarah, ya Abu Thalib. Abu Thalib ini orang mulia pada saat itu, walaupun miskin, karena dia pemegang kunci Ka'bah pada saat itu. Setelah bapaknya, marbot. Ini kalau kagak ada marbot kan bisa masuk kita. Yang megang kunci siapa? Lah banyak. Marbot mah satu. Bagaimana sih? Emang di DMI banyak marbot? Kalau di DMI yang didaftarin satu apa banyak? Oh satu, tapi dibagi-bagi ya. Yang megang kunci itu satu, Abu Thalib namanya. Oh di sini banyak, saya kagak ngerti dah, udah. Biarin aja. Terserah.
Dia pegang kunci Ka'bah Baitullah. Lalu kata Maisarah, Abu Thalib, ya Abdullah, bahwasannya tuan saya Siti Khadijah itu demen tresno karo anakmu. Masya Allah. Kata Abu Thalib, ini musibah apa namanya nikmat ini. Karena yang demenin itu Siti Khadijah. Disebut nikmat karena Siti Khadijah ini orang paling mulia, orang paling kaya. 2/3 tanah haram itu milik Siti Khadijah. Bukan main ini. Ini bukan kaya lagi, kuaya. Kalau orang Kediri kan begitu. Kuaya tenanan nih. Kan begitu. Bener-bener kayaknya beneran. Kalau kita kan kaya-kayaan. Kan gitu. Kelihatannya nih bajunya branded, sarungnya branded, handphonenya branded, ya ngutang. Bener kan, Bu? Bener, Ibu panci aja belum lunas. Itu panci belum lunas. Kadang-kadang sayur aja besok ya bayarnya. Kenapa nggak ada yang kecil nih? Yang kecil aja kagak ada, paling gede. Kan begitu cara mikir tukang sayur. Tukang sayur itu mau aja dibohongin sama mama. Besok ya saya lagi agak ada duit kecil. Lah yang kecil aja kagak ada, apalagi yang gede. Bohong itu kalau punya dia. Tukang sayur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kata Abu Thalib, saya tidak bisa memutuskan. Muhammad itu sudah besar, usianya 25 tahun. Panggil Muhammad. Tidak dipanggil, Muhammad, ini ada Maisarah, kamu didemenin sama bosnya Maisarah. Rasulullah itu belum tahu bosnya itu Siti Khadijah. Belum tahu. Jadi pebisnis besar, big bossnya itu nggak ada yang tahu. Saya misalkan kerja di Bank Danamon, big bossnya dulu saya kagak tahu siapa tuh. Saya pernah kerja di Bank Danamon di Salemba 3 bulan. Saya keluar dari bank. Kenapa? Gajinya kecil banget, Baji. Ya Allah, masa sama security sama OB kalah saya gajinya. Saya kalau giliran ngasih titik, ngasih koma, Masya Allah saya luar biasa. Udah saya kagak mau jadi gitu-gituan dah. Udah gitu kerjanya pakai sepatu, nggak boleh pakai sendal. Kalau ke masjid kan pakai sendal, nggak pakai sepatu, pakai celana lagi. Saya nggak bisa pakai celana, bisanya pakai sarung. Gitu, bisanya pakai sarung. Makanya udah dah, nggak usah bisnis kayak gitu. Nah Siti Khadijah ini big bossnya nggak ketahuan dia. Saking mulianya orang itu, saking besarnya orang itu. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Lalu kata Maisarah, kamu mau nggak Muhammad kawin sama bos saya? Ini Bu, mohon maaf, dalam syariat Islam sebenarnya kalau ngelamar itu yang sunnah itu cewek ngelamar laki. Maka pada prinsip ini, pada syariat ini, orang Padang itu benar Bu. Orang Padang, Sumatera Barat, itu kan yang ngelamar kan wanita. Satu lagi ada di Jawa, Lumajang, Baji. Orang Lumajang itu kalau mau kawin cewek duluan yang ngomong, bukan laki-laki. Jadi yang agresif itu cewek. Kalau di sini kan laki-laki aja ada yang gede kemaluannya. Gede malunya, kemaluannya kan gitu. Gede malunya kan gitu ya. Malu aja laki-laki kan gitu. Kalau di sini, kalau di Ceger, saya nggak pernah lihat ada cewek yang ngelamar laki itu. Kan gitu. Dulu, kalau sekarang mah gak tahu. Sekarang juga kayak kambing betina, cewek juga mau nyeruduk aja kan gitu sekarang. Dulu cewek ditanya, nah itu ada laki-laki datang, diem aja. Ibu kan dulu waktu dilamar kan diem aja kan ibu ya, musuh ganda, diem aja kan gitu, diem kan gitu. Malu kan gitu ya. Kalau sekarang gimana Neng? Ada yang, oh Pak, udah seneng bener kalau dilamar kalau orang cewek sekarang, bener ya? Oh udah nggak tahu malu. Siti Khadijah panggil Maisarah ngasih tahu, mau nggak kamu sama bos saya? Jawaban orang soleh Nabi Muhammad SAW. Ini orang soleh. Saya mah tergantung paman saja. Kalau paman oke, saya oke. Kalau paman bilang kagak, saya juga kagak. Tuh Nabi Muhammad. Kalau zaman sekarang disegituin, Mbak yang bener aja, emang ini zaman Siti Nurbaya. Kan begitu. Pasti ngomong begitu. Nggak boleh intervensi masalah kayak begituan sekarang mah. Anak kita tuh udah lebih hebat dari kita. Kan begitu. Lalu Nabi Muhammad SAW kata Abu Thalib, kalau gitu besok kita ke rumahnya Khadijah. Kaget. Loh, berarti yang mau jadi istri saya itu Khadijah. Iya, bagaimana paman? Kita kan orang miskin, dia orang kaya bener. Udah kita dengerin aja omongannya. Kita lihat aja nanti bagaimana maunya. Kan begitu. Takutnya ada status sosial yang gapnya terlalu jauh gitu.
orang kaya dengan orang miskin. Kan begitu. Apalagi, mohon maaf ya Bu, mohon maaf. Banyak di antara sekarang terjadi perceraian itu 25%. Itu dari UIN, FISIP UIN. Itu bikin jurnal 25% orang nikah itu cerai lantaran istrinya kerja. 25%. Istrinya kerja, penghasilannya lebih besar. Sehingga dia punya power ketika diomelin sama suaminya, ngomong apa lu? Kan gitu. Ibu mah nggak punya pekerjaan aja sama suami. Saya kagak tahu dah. Ibu, Pak, bener nggak Pak? Makanya banyakan yang mati duluan itu laki-laki Bu, timbang cewek. Boleh dihitung, diceger banyakan duda apa banyakan janda? Ya mohon maaf ini, mohon maaf. Banyakan duda apa banyakan janda? Di RT 6 RW 03 rumah saya, janda itu banyak luar biasa. Dari mulai yang masih pakai bedak sampai yang bau minyak kayu putih. Janda. Tapi duda dikit. Bener, duda dikit Pak Ji. Wah, saya bilang ternyata banyak. Ternyata suami itu mati duluan. Dibentak-bentak mulu sama ibu. Contoh ya. Bang, makanlah. Kagak ngargain banget lu gua masak. Tar dulu belum kenyang. Makan kagak lu? Tuh, belum makan udah dibentak. Ya dah, ya, makan. Makan tuh. Makan, habis dibentak, makan dia. Pas makan lagi enak-enak makan di tengah jalan. Makan ikannya dihabisin, dia. Bang, lu mikirlah sedikit. Anak lu belum pada makan, bini lu belum makan. Ikan udah lu habisin. Lagi makan dibentak. Sebelum makan udah makan selesai, kagak nyuci piring, dibentak apa kagak? Ya sawan suaminya Bu, sawan. Sawan apa bahasanya? Kagetan kan gitu. Ini cuman laki-laki yang hidup yang segini doang ini, yang kuat karena ngaji. Coba yang kagak kuat, tewas duluan. Ya mohon maaf ya. Ya kalau merasa ya udah tobat. Kalau merasa tobat kan gitu. Udah namanya udah ngaji gimana sih kan gitu. Ya Allah ya Rabbi. Itu Nabi Muhammad sempat minder karena ketemunya Siti Khadijah binta Khuwailid bin Abil Qubais. Masya Allah luar biasa. Lalu kata pamannya, tenang saja Muhammad, pamanmu yang maju. Saya nggak akan maju kepada Siti Khadijah. Datang duduk bersama Siti Khadijah. Siti Khadijah ini orang cerdas, nggak banyak ngomong. Kata Khadijah, Abu Thalib ngomong semau kamu kaitannya dengan anak kamu yang akan saya kawinin. Saya dengerin. Setelah kamu ngomong, ntar baru saya ngomong. Tuh begitu. Siti Khadijah didengerin aja. Lalu Abu Thalib ini orang yang diplomatnya ulung. Diplomat ulung Abu Thalib ini. Walaupun orang miskin tapi diplomat. Biasa kalau orang miskin emang diplomatnya ulung. Diplomasinya jago. Kenapa? Biasanya kan tiap hari minjem duit kan gitu. Kan jago ya itu. Ya seorang kagak punya duit mah jago gitu minjem duit kan gitu. Pinjem dah besok. Pinjem dah besok 200.000 ntar kita ganti. Kenapa nggak nunggu besok? Besok aja udah, nggak usah. Kalau besok ada mah kan begitu ya Pak ya. Ini pakai minjem nunggu besok kan itu kalau bukan orang yang diplomasi mah nggak bakalan ngomong kayak begitu. Nah Abu Thalib itu ngomong, ya Khadijah binta Khuwailid, ini anak saya didik dia sampai sekarang usianya 25 tahun, pemuda tulen. Anak ini punya skill, cerdas, tapi di antara anak-anak Arab lain, Quraisy lain, ini yang paling unggul, bibit unggul, kata Abu Thalib. Nggak ada dah orang yang kayak dia nih, pemuda yang kayak dia. Bahkan anak ini taqwallah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ada agama Islam tapi dia udah bisa nyebut taqwallah. Ini anak taqwallah. Udah begitu di kalangan Quraisy terkenal, dia Al-Amin, anak yang paling jujur. Tuh skillnya Nabi Muhammad dikasih tahu semua. Maka pada proses melamar boleh anak kita sebut. Tapi kalau Abu Thalib unik dia. Selain skillnya, kemampuannya, kehebatannya disebut, kejelekannya juga disebut. Kejelekannya Nabi Muhammad disebut. Kalau kita Bu ngelamar orang, sayang nih disuruh ngelamar orang, anaknya kudu dibagus-bagusin. Ini kerjanya di sini, gajinya sekian, udah punya mobil, udah punya rumah, jeleknya kagak. Padahal anaknya ngompol. Kan begitu, suka ngedot dan lain sebagainya. Mohon maaf ya kan begitu. Kudu kasih tahu. Abu Thalib nih pinternya. Di depan Siti Khadijah, Abu Thalib ngomong, emang ini anak
istimewa, tapi punya kekurangan. 6 bulan di kandungan, bapaknya wafat. 6 tahun ditemenin ibunya wafat. Diambil kakeknya 2 tahun, jadi 8 tahun, wafat kakeknya. Lalu saya ambil sampai hari ini. Tapi Muhammad ini yatim piatu, durrul yatim. Dia sebagai orang yang seperti mutiara yang gak punya padanannya, anak yatim. Di samping dia anak yatim, dia ini orang miskin, gak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Kalau dia minta makan, di umur 8 tahun tuh, dia minta makan, kata saya, Muhammad kamu boleh tidur sama saya, boleh tinggal sama saya, tapi urusan makan nyari sendiri. Di usia 8 tahun udah suruh nyari sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Suruh gembala kambing di atas bukit, pulang baru dikasih makan. Tuh upahnya, sebagai upah makan itu. Mohon maaf, anak kita konyol, kurang ajar sama kita, lantaran dari mulai kecil sampai gede difasilitasin terus. Ayo coba bayangkan. Kuliah kasih mobil, SMA udah kasih motor, uang sakunya banyak dan sebagainya. Makanya kurang ajar. Bukan sama kita, sama pendidiknya juga kurang ajar. Sama pendidiknya kurang ajar, sama gurunya. Coba Nabi Muhammad. Maka Bu, mohon maaf ya. Dengarkan omongan saya. Biarin aja dia bunyi nggak apa-apa. Dengarkan omongan saya ini. Kata guru saya Mbak Umar Faruk, tapi dari kitab hadis, dia bilang, kalau anak kita mau sukses, segera yatimkan anak kita. Kalau begitu, suami kita racunin Pak Ustadz. Lah bukan. Pisahkan dari kita sedini mungkin. Jangan kasih fasilitas. Taruh di pesantren sono, di pojok. Banyuwangi sono. Jangan ditengok. Saya Bu, dimasukin pondok pesantren tahun 1994, 2008 pulang, nggak pernah ditengok sama bapak saya. Bahkan saya pulang cuma sekali saat adik saya wafat tahun 98, pas geger Mei itu, karena adik saya termasuk korban, lagi sekolah ketangkep nggak tahu gitu, wafat lah kan gitu. Nah itu saya nggak ditengok, itu sama sekali nggak ditengok. Kadang dikasih duit 3 bulan sekali. Kata saya, bapak saya pengen matiin saya ini gitu. Bener ini Pak, bener. Sampai saya telepon. Saya kalau nelpon bapak bacanya idza waqa'atil waqi'ah. Kenapa lu waqi'ah kan gitu? Udah kagak ada duit Pak kan gitu. Udah kagak ada duit. Saking kagak punya duitnya. Ya Allah ya Rabbi, 3 bulan, 4 bulan kadang-kadang. Sampai di tahun 98, kayaknya sih ini lagi sekongkol sama guru saya, Mbak Umar. Tahun 2000, bapak saya ngomong begini, "Dek, udahan pesantrennya." Begitu ngomongnya. Lah, kenapa Pak? Bapak nggak bisa ngongkosin lagi. Saya sowan sama kiai saya sowan, saya mau pulang. Kenapa? Saya nggak bisa lagi pesantren. Kenapa nggak bisa pesantren? Bapak nggak bisa lagi ngasih uang saku. Kata guru saya, nggak usah pulang. Kamu pesantren di sini, saya yang tanggung. Begitu kata guru saya. Saya makan ayam, kamu makan ayam. Saya makan daging, kamu makan daging. Enak ngomongnya Bu, tapi tiap hari tempe tahu. Amit-amit saya bilang kan gitu. Udah gitu suruh miang dulu Bu. Suruh miang Pak Ji. Miang, ngerti miang tak? Miang itu suruh melaut. Suruh jadi nelayan. Setengah hari, jam 8 berangkat, jam 12 pulang, dohor. Itu miang saya. Miang itu nyari ikan. Setelah dapat dijual baru makan. Wah, kalau anak sekarang pesantren kayak gitu kira-kira gimana? Baju di laundry, makanan dikasih. Seneng apa enggak tuh anak tuh? Seneng banget. Saya kalau dulu pesantren kayak gitu, sampai tua, sampai mati saya maunya pesantren. Bener ini Pak, saya luar biasa. Sulitnya luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad lebih sulit. Kata Abu Thalib, ini anak miskin, gak punya apa-apa, kalau makan susah. Bahkan dia harus mengembala dulu baru makan. Siti Khadijah diem aja. Oh, dah, saya paham omongan kamu. Saya ngerti omongan kamu. Saya siapin mas kawin. Kata Siti Khadijah, tuh saya udah siapin mas kawin buat Muhammad. Ada 100 ekor onta khumrun ni'am. 100 ekor onta warnanya merah, kulitnya warnanya merah. 100 ekor. Saya punya kawan Bu, dia orang Pati, orang Palembang, namanya Diki As-Sukroni. Teman saya waktu mondok. Dia pesantren di Mekah. Lalu nggak mau pulang lagi ke Indonesia karena kawin sama orang Mekah. Hidungnya mancung, beneran.
Kalau sini kan Arab sini kan ke samping, kalau dia ke bawah begitu mancungnya. Saya lihat bener-bener itu, bener. Saya tanya, Dik, emang yang namanya khumrun ni'am itu ada? Belum lama saya nanya. Emang ada? Ada. Mau kawin lagi Tandi? Kan gitu ngomongnya. Karena khumrun ni'am itu memang untuk mas kawin. Untuk mas kawin. Spesial untuk mas kawin. Biasanya yang pakai raja. Yang pakai raja biasanya. Khumrun ni'am. Saya tanya, kalau kurs rupiah punya tahu nggak, punya informasi nggak? Punya saya informasi. Karena saya pernah nyari katanya. Berapa? Tahun 2019, 18 kata dia, itu harganya 250 juta satu ekor. 250 juta. Ini emas kawinnya 100 ekor onta kali 250 juta, 25 miliar. Orang Ceger ada yang punya emas kawinnya 25 miliar. Ini kalau dibeliin cendol tenggelam kita ini buat di masjid nih. Saking banyaknya itu. Saking banyaknya duit itu 25 miliar. Mohon maaf, Bu Haji Sri berapa mas kawinnya mbien? Ngapunten kula kan takon. Saya kan takon kan gitu. Pak Ustadz Tajuddin apa? Kebo 15. Berapa? Pak Haji Suganda deh, Mas Suganda. Berapa kira-kira? Kata lupa saya, kira-kira 1 kilo kalau nggak salah kan gitu. 1 kilo apa? Beras. Kan gitu. Ya mohon maaf ini. Rasulullah 100 ekor unta. Itu yang punya Siti Khadijah. Ini kehebatannya Siti Khadijah. Mau saya selesaikan satu ya Pak, mohon maaf ya. Lalu Siti Khadijah bilang, tuh ambil, kasih tahu sama orang Arab Quraisy bahwasanya nanti ketika kawin kamu ngasih emas kawinnya 100 ekor onta, biar status sosialnya Nabi Muhammad naik. Luar biasa ini Siti Khadijah. Status sosialnya naik. Ternyata orang-orang Arab Quraisy, lah Muhammad ternyata kelihatannya miskin tapi duitnya banyak. Dari mana duitnya banyak? Dia ngasih emas kawinnya 100 ekor onta khumrun ni'am. Itu orang pada geleng-geleng kepala. Padahal punya Khadijah tuh pinter Bu, pinter. Jadi ngangkat derajatnya Nabi Muhammad. Terjadi perkawinan, terjadi pernikahan. Saat setelah nikah Nabi Muhammad dipanggil, suamiku Muhammad. Mohon maaf ya Bu, kalau orang Arab nggak pakai pak, nggak pakai mas, langsung nama Muhammad gitu, nggak tersinggung. Coba kalau sekarang ibu manggil nama langsung nama gitu ke suami, dikepret kan gitu. Din. Gitu. Besok kira-kira berapa nih uang kawin kan gitu. Udah dicentulin itu bini langsung. Kurang ajar lu kan gitu. Kalau kita ya, kalau orang Arab enggak, disebut nama seneng dia. Justru kalau disebut ada embel-embel kurang seneng. Begitu. Ya Muhammad suamiku, ya ada apa? Ini kan mas kawin sudah kamu kasih ke saya. Ya, terus kenapa? Ini boleh nggak mas kawin saya manfaatkan, saya gunakan? Kata Nabi Muhammad, lah mas kawin lu. Sapi ontanya juga onta lu, kan gitu bahasa kita begitu ya. Kata Siti Khadijah, ya udah, boleh kan? Boleh. Karena kamu suami saya, walaupun ini milik saya harus izin. Hebatnya Siti Khadijah, nggak superior. Dia merendah di dalam rumah tangganya. Itu hebatnya Siti Khadijah. Lalu 50 ekor disembelih langsung sama Siti Khadijah. Maka menyembelih itu boleh, wanita itu boleh. Siti Khadijah nyembelih sendiri 50 ekor. Dagingnya dibagi-bagiin semua sama orang kafir Quraisy, sama orang Quraisy pada saat itu. Yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang cewek, semuanya dapat. Yang miskin, yang kaya dapat semuanya 50 ekor. 50 ekornya dijual sama kawan bisnisnya. Nggak disebut namanya. Dijual, berarti kalau 50 ekor 100 ekor 25 miliar, setengahnya dapat, berarti 12 miliar 500 juta. 12,5 miliar lah. 12,5 miliar itu duit. Kata Siti Khadijah, Muhammad ini ada uang hasil penjualan 50 ekor unta khumrun ni'am. Saya mau pakai sodakoh. Masya Allah. Ada Bu, cewek sodakoh 12 miliar. Nih kuping saya nih. Kuping saya kalau ada. Orang kaya aja kalau sodakoh 100, 50, 20, 10, 5.000, 2.000, 1.000, yang keluar yang mana tuh? Tuh tadi kotak lewat, yang keluar yang mana itu yang keluar? Yang parang. Yang parang kan ya Pak Haji ya? Yang megang parang maksudnya Patimura. Berapa duit itu? Apa iya orang sini Soekarno semua keluarnya? Masya Allah, loman semua, dermawan semua. Kayaknya sih nggak mungkin, tipenya Bang Amir. Susah itu susah. Kan itu susah kecapainya itu susah kecapainya. 12,5 miliar.
uangnya disodakohkan, dan sodakoh 12,5 miliar hasil mas kawinnya itu masih bisa kita lihat sampai hari ini. Sodakohnya Siti Khadijah apa? Direhab, dibaruinnya Baitullah atau Ka'bah itu pakai duitnya Siti Khadijah, mas kawinnya. Sampai hari ini kelihatan itu. Jadi nggak pernah dirubah itu, karena wakafnya Siti Khadijah. Maka kalau di masjid ada wakaf, Pak, semen tuh kayak begitu, jadi jangan sampai dibongkar tuh. Ini mau kita, di masjid sono, tangganya gede banget, itu wakafnya orang, dibongkar. Katanya ngalangin jalan. Lah ngapa lu dulu benerinnya begitu, bikinnya begitu? Itu padahal kan duitnya orang. Kalau masih bagus marmer, sampai ditawar-tawarin sama orang, ini boleh nggak marmernya diambil? Silakan, kita mau bikin lagi tangga yang baru. Itu orang bener-bener itu kelakuannya begitu. Ya Allah, Siti Khadijah 12,5 miliar itu dia pakai ngerehab Baitullah, Ka'bah, yang dulu terakhir itu zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru bisa kita lihat perseginya sampai sekarang. Itu lantaran sodakohnya Siti Khadijah. Kalau nggak ada Siti Khadijah nggak bisa ngeliat kita tuh. Itu duitnya Siti Khadijah. Khadijah Arab, Khadijah Ceger mah medit koret, merkiwit, kucrit, buntut gasiran, pantat ketilang. Udah semua dah tuh. Ya bener nggak? Dah paham ya? Aduh, saya pengen ngaji lama sebenarnya ini, Bu, kan gitu. Cuman kayaknya Ibu udah ngeliatin jam aja. Kan saya jadi malu kan gitu. Ya. Dah, saya kira ini dulu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Berarti minggu besok ulangan. Ada pertanyaan, Bu? Silakan, Bu. Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal pembicaraan tadi Ustaz bilang bahwa semua bulan itu baik. Terus berkaitan dengan bulan Safar yang katanya yang saya dapat selama ini yang saya mudah-mudahan nggak salah ya. Nggih. Bulan itu halal gitu ya. Turun yang halal sehingga perlu adanya sholat tarawih. Oke. Saya mohon pendapat Ustaz tentang hal itu. Baik. Ibu, saya katakan tidak ada bulan yang nggak baik. Semua bulan baik, tapi di antara yang baik ada yang terbaik. Satu waktu ada orang ahli hikmah. Ahli hikmah itu ahli kasyaf, ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Safar itu ngelihat Allah itu nurunin bala, nurunin musibah banyak sekali. Konon 10.000 musibah. Sehingga disunahkan sholat rebawakasan. Cuman ini nggak selesai ini orang menjelaskannya. Rebawakasan itu orang Jawa. Hari Rebo, wakasan itu terakhir di bulan Safar. Begitu. Kalau di pondok saya masih ada. Tapi kalau sholatnya tidak ada usolli sunnatan Rebo wakasan. Wah, nggak ketemu. Nggak akan ketemu. Sampai belut bertumbuh bulu nggak akan ketemu. Yang namanya Rebo wakasan nggak ketemu. Maka yang disebut dengan Rebo wakasan itu nanti sholat hajat. Sholli sunatal hajat. Hajat itu kan sholat sunnah. Ini anjuran oleh Rasulullah SAW. Hajatnya macam-macam. Ada hajat butuh harta, butuh ini. Kita hajat butuh dijauhkan oleh Allah SWT dari penyakit, dari musibah, dari bala. Begitu. Makanya sholatnya sholat hajat. Yang mau saya tanyakan, yang mau saya jawab begini, Bu. Emang ada balanya di bulan Safar? Emang ada balanya di bulan Safar? Ada. Bala yang terbesar itu Rasulullah SAW sakit sampai wafatnya itu di bulan Safar pertamanya. Jadi mohon maaf, hari Rabu Nabi Muhammad SAW dikasih makanan pakai rantang qura asyatin, kikil kambing. Tapi dikasih racun sama orang Yahudi, diracunin. Saking Nabi Muhammad itu orang yang baik luar biasa, diracunin aja dia tahu. Kata Nabi Muhammad, akan saya makan biar dia nggak kecewa. Kalau saya dikasih kikil ada itunya, saya gaplokin yang ngasih. Bener ini, Bu. Lo orang mau matiin kita bagaimana kan gitu. Ini Nabi Muhammad diracun, dimakan. Sakit Nabi Muhammad itu kena penyakit itu hari Rabu. Hari Rabu terakhir bulan bulan Safar, tanggal 28. Maka disebut sebagai musibah terbesar.
Karena ada ayat turun tuh. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah orang itu diazab sama Allah Subhanahu wa taala kecuali udah nggak ada Nabi Muhammad. Kalau ada Nabi Muhammad nggak akan dimusibah, nggak akan ada bala. Garansi tuh kita nggak dikasih musibah itu karena ada Nabi Muhammad. Sekarang Kanjeng Nabi nggak ada, Bu. Kita bisa aja dikasih angin puting beliung kayak kemarin tuh. Iya, masjid pada rusak dan sebagainya kan gitu. Masya Allah, masjid yang baru tuh rusak itu menaranya. Itu karena nggak ada Nabi Muhammad. Kalau ada Nabi Muhammad aman. Nabi Muhammad tanggal 28 dikasih racun. Sampai dia ngerti tuh Nabi Muhammad. Dia ngomong begini, maradi mardol maut. Ini sakit saya, sakit yang menjelang mati. 12 Rabiul Awal wafat. Berarti 15 hari. 28, 29, 30 hitungannya begitu ya. Tambah 12 berarti 15 hari. Wafatnya Rasulullah 12 Rabiul Awal hari Senin. Persis sama. Lahirnya sama, wafatnya juga sama. Wafat Nabi Muhammad SAW itu musibah bagi umat Nabi Muhammad SAW paling besar. Maka diperintahkan untuk tolak bala. Salatnya usolli sunnatal hajat. Saya niat salat sunnah hajat atau saya niat salat sunnah hajat untuk tolak bala 2 rakaat karena Allah. Begitu. Tapi jangan bikin-bikin macam-macam salatnya. Usolli sunnatan rebo wakasan lidaf'il bala. Untuk tolak bala. Iya, salatnya hajat, Bu. Hajat itu kebutuhan. Ibu kan banyak kebutuhan ya. Kebutuhan kita apa? Nanti nih kalau ibu punya kebutuhan, anak saya lagi pesantren, saya niat sholat hajat agar anak saya sukses pesantrennya, agar anak saya sukses pendidikannya. Itu kan hajat itu. Ya, itu jangan yang kagak-kagak. Yang kagak ada jangan diada-adain. Kertas dimasukin ke piring ntar diminum gitu. Pokoknya jangan, yang nggak ada nggak usah dipikir-pikir. Yang diperintahkan itu sholat sunnah hajat. Kalau sholat sunnah hajat mah kagak mesti rebo terakhir safar. Kapan saja ketika kita punya hajat diperintahkan sholat sunnah. Begitu. Kapan saat kita minta punya hajat, punya kebutuhan sama Allah, minta sama Allah. Nah kebutuhan kita di bulan safar ini agar kita nggak kena musibah, nggak kena bala. Makanya hajatnya khusus. Khususnya apa? Tolak bala, lidaf'il bala. Tapi kalau cuman usolli sunatan lidaf'il bala, salah. Harus hajat dulu yang disebut. Maka nanti sunnahnya sunnah mutlak hajatnya untuk tolak bala. Makanya tahun depan nanti undang saya, Rabu Wakasan kita ngadain bareng-bareng. Cuman kalau habis itu ya makan kikil lah kan gitu. Siap saya kan. Salah ada nasinya. Jadi boleh berjamaah Ustaz ya? Ya memang berjamaah, disunahkan berjamaah. Boleh sendiri, boleh berjamaah. Sholatnya habis Fatihah, rakaat pertama baca Inna Anzalna 17 kali. Inna Atoina ya. Inna Atoina 17 kali. Lalu baca surat Kulhunya 5 kali, Falaknya sekali, Anasnya 1 kali. Di rakaat kedua diulang begitu sama. Setelah itu baru doa. Baru doakan begitu ya. Nah setelah doa ada lagi. Setelah doa itu disunnahkan sodakoh. Tapi sesuai pintu. Sesuai pintu rumah kita menghadap kemana. Mau saya bacain nggak Bu? Sebentar saya bacain ya. Biar nanti tahun depan Ibu Ibu tahu. Jika ini perilakunya Rasul sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu kan gitu. Nih, jika rumah kita pintunya ngalor ke arah mana? Selatan, utara. Kalau rumahnya ke arah utara, maka sunnah sodakoh setelah sholat itu lontong sama serabi. Ini serius. Lontong sama serabi. Enggak serius ini. Kalau rumah kita pintu depannya itu ngadep ngalor itu utara ya Pak Haji ya. Maka sedekahnya lontong sama serabi. Sedekah. Ini masih ada waktu nih sampai besok. Serius. Nanti nggak mesti banyak, kumpulin di sini nanti kita makan bareng-bareng. Kalau rumahnya ngidul itu kemana? Selatan. Kalau ada orang rumah pintu utamanya madhab selatan, maka sunnahnya itu sedekahnya klepon sama cucur.
klepon sama cucur. Ini serius. Jangan ngeliatin saya, bener ini saya bener. Itu dalam bahasa Arab, mau saya kasih tahu bahasa Arabnya, ya susah. Cari aja nanti kue ini, nanti ibu nggak ketemu. Udah saya translate ke bahasa Indonesia. Kalau rumah kita ngetan, madep timur, pintunya madep timur. Pak Haji Ganda madep timur apa selatan apa utara? Nah, kalau ngadep utara tadi apa? Serabi sama lontong. Yang ngidul tadi siapa yang ngidul? Oh, yang ngidul tuh tadi berarti klepon sama cucur. Wah. Kalau rumahnya ngetan madep ke timur. Kalau rumahnya madep ke timur itu sedakonya belendung sama jajanan pasar. Jagung di jasuke. Jagung diparut, kasih gula, kasih kelapa. Itu udah belendungan namanya kalau di Rembang. Itu tahu tuh. Kalau nggak ketemu jasuke, jagung, susu, keju plus jajan pasar. Jajan pasar ini pernah saya tanya sama guru saya Mbah Mun. Itu jajan pasar itu apa, Mbah? Itu yang diikat sama kulit kelapa, pohon kelapa, lepet. Itu jajanan pasar. Tapi kalau nggak ada nogosari atau mungkin apa namanya lopis bukan jajanan pasar, dadar gulung, kue basah lah gitu ya, jajanan pasar. Nggak mesti banyak, cukup 10.000 cukup. Kalau ngulon itu rumah kita menghadap ke barat, itu maka ketan towo sama cucur. Towo. Bukan. Ini mau dijelasin kan nih? Ketan towo itu kalau ketan yang kita beli setiap pagi itu kan udah dicetak tuh, segede-gede gini. Kalau ketan towo itu habis dimasak belum dicetak. Iya, sama bakulnya. Kalau Bapak main ke Kemayoran ada tansu tuh. Tansu itu ketan susu. Itu kan nggak dicetak. Comot taro begitu. Ketan sama cucur. Ini sedekah berdasarkan pintu. Ada hadisnya, ada keterangan Rasulullah SAW yang melakukan sodakoh kayak begini di akhir bulan Safar. Besok masih tanggal 30, Pak. Maka kata Rasulullah rezekinya 1 tahun penuh lancar. Amin lakonin. Amin doang kan gitu. Lakonin. Suruh siapa nanya? Kan gitu. Saya kalau ditanya saya jawab, kalau kagak tanya saya diem aja. Iya, Bu, ada bahasa Arab. Pakai bahasa Arab itu sebenarnya. Cuman saya nyari tuh di kamus, ternyata kue-kue itu. Begitu. Kue-kue gitu. Walaupun dia nggak nyebut cucur gitu. Cuman adonannya persis kayak cucur, saya tanya. Jadi saya tanya sama orang-orang yang ahli kue gitu. Kayak begitu. Cuman nggak ada pastel, nggak ada. Ya, lontong itu yang ada isinya, Bu. Kalau yang nggak ada isinya namanya buras. Itu hati-hati. Beda tuh. Lontong dengan buras itu beda. Ya, baik, paham ya? Besok kumpulin, pakai nampan, ibu-ibu, bapak-bapak makan bareng-bareng. Sodakonya makan bareng-bareng, tukeran. Besok terakhir kok, tanggal 30. Besok kan tanggal 30 terakhir tuh. Hari apa besok itu? Hari Senin. Terakhir sebelum setelah sholat maghrib kumpul makan kue, bawa dua potong gitu ya. Jadi 4 gitu. Nanti tukeran. Pak Haji makan ini, Bu Haji makan ini. Sedekah kan buat kita juga. Kalau mau ngundang saya, bungkusin tapi. Kalau nggak dibungkusin, jangan. Baik, saya kira itu ya. Bu, paham ya? Iya? Nanti saya kirim ke Ustaz Tajudin yang baca ya. Kan gitu. Nanti saya kirimkan ke Ustaz Tajudin, nanti disampaikan ke Ibu, kan gitu. Saya harus, Ibu enak, Bapak enak di sini, kan gitu. Yang di Lobang Buaya lagi nungguin ini. Kasihan kan gitu ya. Yang di Lobang Buaya lagi nungguin. Ibunya seneng, bapaknya seneng. Yang Lobang Buaya ini si Ustaz kok belum datang nih. Pegel dia. Nungguin saya. Saya kira begitu ya, Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti sholatnya bareng sama Ustaz Tajudin, saya langsung ke Lobang Buaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.